Tapi kan namanya manusia kan terus berusaha, apalagi ilmu makin bertambah, orang pintar juga, orang cerdas makin banyak, teknologi makin canggih. Ibarat air di dalam gelas itu dia turun sedikit gitu, Iya. kita ambil gitu. Tapi nanti ada air baru nambah. Oke. Sehingga dari zaman dulu sampai sekarang, orang bilang 10 tahun lagi minyak habis, sampai sekarang nggak habis. Masih. Hai Sobat Kampus, ketemu lagi dengan saya di konten UIR News, Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Hari ini kita kedatangan tamu jagoan dari Fakultas Teknik. Beliau adalah guru besar, profesor dari Fakultas Teknik Perminyakan satu-satunya di Pulau Sumatera, produk langka nih. Kita sambut Profesor Dr. Insinyur Eng Muslim, STMT. Ya, Pak Muslim, saya panggilnya Pak ya, Pak ya, karena profesornya gelarnya panjang sekali. Prof, hari ini masih ada nggak stigma bahwa Riau itu di bawahnya minyak, di atasnya pun juga minyak? Gimana, Prof? Oke, jadi sampai sekarang istilah itu memang tetap. Masih ada, Prof? Masih ada. Masih ada. Karena kenapa? Sampai saat ini produksi minyak Indonesia itu 30% dari Provinsi Riau. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Wow, Jadi 30%. kalau dari dulu sampai sekarang ya tetap sama. Kita tetap daerah di bawah ini masih banyak minyak. Dan itu dengan data dan fakta. Gitu. Kualitas minyak, Prof? Kualitas minyak kita yang minyak terbaik itu minyak Minas. Minas? Minyak Minas. Sampai hari ini masih Minas yang Sampai pegang? hari ini masih dari sisi kualitas ya. Dari sisi kualitas minyak Minas itu termasuk minyak terbaik dunia. Dan Minas itu salah satu lapangan minyak terbesar di Indonesia. Adanya di Riau. Lapangan minyak terbesar di Indonesia ada di Minas. Ada di Minas. Lapangan minyak terbesar di Indonesia itu ada Minas, ada Duri. Kemudian juga ada di daerah Jawa itu di Cepu itu. Oh, Cepu, oke. Tapi yang sangat terkenal ini dua ini, Minas dan Duri ini sangat Dua-duanya di Provinsi Riau, Prof? Provinsi Riau. Bahkan ini level dunia. Level dunia di Provinsi Riau. Nah, dalam perspektif ekonomi, Prof. Nah, kita lihat tadi Prof bilang bahwa minyak di Riau itu besar. Nah, dalam konteks ekonomi, apa sumbangsi minyak itu ke Provinsi Riau, Prof? Penjualannya kah? Kalau dari sisi apa Riau dapat, gitu, apa yang Riau dapat, gitu. Ada dua secara umum dari pemerintah. Pertama, dana bagi hasil migas (DBH). Dana bagi hasil, oke. Jadi APBD kita itu ini ditopang juga oleh dana bagi hasil migas. Maksudnya itu minyak yang sudah diproduksikan dan gas yang sudah diproduksikan itu ada porsi Provinsi Riau dapat juga di sana dengan hitungan-hitungan yang sudah ditetapkan. Setiap kabupaten baik yang ada minyaknya atau tidak ada minyak tetap dapat dana bagi hasil migas. Tinggal berarti dibagi ke 12 kabupaten kota? Betul, tapi bukan bagi rata. Ada porsi-porsi sesuai daerah penghasil lebih besar, daerah non-penghasil juga dapat, tapi tidak sama besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, belakangan ini kita kan dengar ada istilah PI 10%. PI 10% itu menjadi pendapatan baru bagi Riau, karena kita punya 10% dalam tanda petik saham di perusahaan-perusahaan minyak yang ada. Yang kemarin itu cukup besar isunya kan 3,5 triliun dapat dari PHR. Ini kan masuknya ke daerah. Masuk ke kas daerah sebenarnya? Masuk kas daerah ataupun digunakan untuk pengembangan bisnis migas oleh BUMD yang ada di Provinsi Riau dan di kabupaten. Jadi ini jelas dana DBH dan dana PI. Selain itu kegiatan yang lain, pengeboran, seismik, itu kan harus didukung oleh kontraktor-kontraktor migas. Ini semua berputar uang ratusan sampai triliunan rupiah. Setahun? Setahun itu udah puluhan triliun perputarannya itu. Bahkan ratusan triliun perputarannya itu. Contoh sederhana, satu sumur minyak yang dibor itu bisa sampai 100 miliar. Artinya kan secara perputaran uang di Riau ini adanya industri migas sangat besar. Ini kan menjadi opportunity bagi semua pihak. Sebagai seorang akademisi, di mana posisi Prof Muslim pada saat menentukan regulasi pembagian minyak itu, Prof? Ada nggak terlibat dalam porsi itu?
Pembagian minyak itu sudah lama ditetapkan. Saya masih kuliah saja sudah peraturan-peraturan itu kan sudah ditetapkan. Itu kan kebijakan di pusat dengan DPR lah, ya, untuk membuat sebuah peraturan khususnya di bidang migas gitu ya. Kalau kita dari daerah mungkin kalaupun dilibatkan waktu itu bisa jadi dari perwakilan DPR RI, perwakilan Riau. Waktu itu saya belum seaktif sekarang. Hari ini gimana, Prof? Sebagai seorang akademisi dan guru besar di perminyakan, gimana, Prof? Posisi Muslim dalam konteks bagi hasil itu. Kalau sekarang peran saya banyak di PI 10%. Ngejar itu ya, Bro? PI 10%. Saya adalah tim yang ditunjuk dari provinsi dan kabupaten untuk menghitung seberapa besar cadangan minyak yang masih ada di seluruh perusahaan minyak yang ada di Riau. Dan itu nanti menjadi data yang akan dibawa mereka ke pusat sebagai dasar dalam mendapatkan dana PI 10%. Kasih bocoran, Prof. Spill sedikit kalau kata anak muda zaman sekarang. Berapa lama lagi minyak di Riau ini bertahan, Prof? Kalau secara hitungan-hitungan kita lihat gitu ya, jumlah minyak yang ada, produksi tahunan, kita akan tahu berapa lama akan habis. Kalau secara hitungan-hitungan mungkin kisaran 10 sampai 20 tahun ke depan. Itu hitungan dengan catatan minyak yang ada sekarang itu tidak ada penambahan jumlah. Ibarat ngabisin itu aja ya, Pak ya? Menghabiskan itu saja, itu 10-15 tahun ke depan. Tapi kan namanya manusia kan terus berusaha, apalagi ilmu makin bertambah, orang pintar juga, orang cerdas makin banyak, teknologi makin canggih. Ibarat air di dalam gelas itu dia turun sedikit gitu. Kita ambil gitu. Tapi nanti ada air baru nambah. Sehingga dari zaman dulu sampai sekarang orang bilang 10 tahun lagi minyak habis, sampai sekarang nggak habis. Cuman memproduksikannya itu jadi relatif lebih mahal, lebih sulit, dan cost juga akan lebih tinggi. Itu jadi tantangan gitu. Nah, kalau posisi kita sangat seksi ya, Prof, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah provinsi penghasil minyak, SDM, Prof. Kita sebagai pendidik di sebuah universitas Islam yang tua, senior lah gitu ya, punya fakultas teknik perminyakan yang kalau saya nggak salah tahun 80-an sudah ada. Betul. Gimana SDM kita bisa bersaing, Prof, dengan yang ada hari ini? Alumni kita itu sudah menyebar di mana-mana. Mulai dari lokal sampai nasional sampai internasional. Cuman karena kita mungkin zamannya berbeda waktu dulu gitu ya. Sekarang dengan zaman serba canggih melalui media sosial dan media massa ini tinggal kita menunjukkan aja siapa alumni kita itu. Sebagai contoh, di luar negeri itu alumni kita sudah bekerja di perusahaan minyak, bahkan ada yang menjadi direktur di luar negeri. Ada di BOD? Betul. Direktur di Afrika, perusahaan minyak. Itu contoh gitu. Ya, belum level-level manajer ke bawah. Di direktur saja kita ada alumni kita. Kemudian di dalam negeri, contoh di Pertamina Geothermal Indonesia, itu alumni kita itu bekerja di situ sebagai direktur operasi. Berarti yang turun ke lapangan? Bukan yang menentukan titik? Kantor pusat di Jakarta. Headquarter? Iya, headquarter. Jadi ini kan kadang karena kita mungkin ada kesibukan masing-masing, sehingga ada orang-orang yang sebenarnya mereka itu bisa menjadi contoh bagi kita. Ini kan tinggal kita perkenalkan saja ke dunia luar gitu ya, di luar kampus maksudnya itu. Orang tahu siapa kita. Beberapa manajer-manajer di perusahaan minyak itu dari kita ada. Di kontraktor apalagi. Ya itu jadi kalau saya sampaikan, alumni kita ini sebenarnya sudah berkiprah di bidang minyak dan gas. Itu sudah cukup lama. Ya karena fakultas sudah cukup tua ya, Prof. Betul. Tahun 84 kita sudah ada. Makanya alumni kita itu bahkan ada yang sudah pensiun dari posisinya. Sudah pensiun. Sekarang ini sudah pensiun gitu. Sudah jadi direktur, pensiun, ya, sudah jadi manajer, pensiun gitu. Nah, kalau yang 3 tahun, 4 tahun terakhir, Prof. Kalau Prof ngelihat daya juang dari anak-anak kita, fakultas teknik perminyakan, itu di battlefield lah kita nyebutnya, kan ruang kerja itu kan banyak ininya. Gimana, Prof, daya juangnya anak-anak itu? Sekarang saya rasa hampir merata. Saya baca berita beberapa hari yang lalu, generasi Z itu sekarang sulit mencari pekerjaan. Betul. Kenapa sulit? Karena pekerjaan terbatas.
yang mencari kerja banyak. Betul. Untuk teknik perminyakan sendiri, itu institusi pendidikannya itu hampir 20-an seluruh Indonesia. Oh, yang menyediakan Program studi itu. perminyakan, mulai dari akademi, sekolah tinggi, universitas, gitu ya, itu hampir 20-an. Artinya apa? Kalau dulu itu hanya hitungan jari yang ada di Indonesia. Sekarang kompetitor kita makin tinggi. Ini memang daya juang mahasiswa-mahasiswa kita ini memang perlu terus kita ingatkan dan kita bantu, kita asah supaya mereka tahu dan sadar yang mencari pekerjaan di bidang perminyakan ini sangat banyak. Kompetitor kita makin tinggi. Jadi kemampuan kita juga harus kita tingkatkan. Saya di kelas sering memberikan semangat ke mahasiswa. Saingan kita sangat banyak sekarang. Ini daerah kita sendiri. Kita punya kesempatan besar karena dekat dengan tempat tinggal kita. Dan harusnya ada tuannya di sini. Betul. Ditambah kita punya kemampuan, itu menjadi nilai tambah. Ya. Kalau saya terus memberikan semangat gitu. Namanya mahasiswa, generasi muda kadang pasti ada masa labilnya. Di situ kita harus mengisi mereka, kita harus dorong, kita harus berikan semangat. Ya. Harus bisa survive di luar gitu. Hei, Fulana, kamu dengar itu? Tidak boleh labil, jadi harus semangat ya Prof ya. Betul. Artinya kuliah teknik perminyakan harus semangat. Dan kuliah teknik perminyakan kan bukan perkuliahan yang mudah, Prof. Betul. Sulit. Betul. Saya tahu itu pembelajarannya amat sangat sulit bahkan. Tidak banyak mahasiswa yang survive, bertahan, tamat, dan bisa bekerja. Nah, dalam konteks pendidikan, Prof, seberapa besar peluang kerja anak-anak teknik perminyakan ini bisa terserap di industri migas di Indonesia, Prof? Khusus untuk kita ya, Prof? Iya. Industri migas itu industri yang unik. Yang bekerja itu kita harus tahu dan harus ingat, bukan hanya orang perminyakan yang bekerja di industri migas. Semua jenis profesi bisa masuk ke sana. Contoh apa? Orang hukum bisa masuk, orang ekonomi bisa masuk, orang psikologi bisa masuk gitu ya. Orang teknik apalagi. Dalam persentase sebenarnya yang orang-orang teknik di bidang migas itu mungkin kisaran sekitar 30-an%. Artinya apa? Program studi yang lain juga bisa masuk ke situ. Tapi yang 30% ini menjadi orang-orang kunci di sana. Eksklusif loh. Tim tanknya itu mereka. Karena mereka mulai dari menemukan minyak, memproduksikan minyak, sampai mentransportasikan, sampai pengolahan. Ini semua kita di teknik khususnya perminyakan itu bisa terlibat. Artinya apa? Peluangnya sangat besar. Bukan hanya di perusahaan minyak dan gas. Orang yang paling banyak itu di mana? Di kontraktornya. Perusahaan minyak mungkin pegawainya itu pegawai tetap anggap sekitar 200-an. Tapi yang kontraktor itu bisa 5.000 orang. Perusahaan support yang aktivitas. Betul. Jadi di situ sebenarnya yang paling banyak potensi bagi kita. Ya, karena di perusahaan minyak itu sendiri kan terbatas. Tapi bukan berarti kita tidak bisa masuk. Banyak kawan-kawan saya dulu, mereka awalnya bekerja di kontraktornya, supporting company. Setelah mereka punya pengalaman, mereka masuk ke oil company dengan pengalaman. Jadi ada semacam belajar dulu di lingkungannya, ya, lewat supporting company, kemudian nanti sudah kita punya pengalaman yang cukup, masuk ke perusahaan minyak jadi lebih mudah. Dan kita punya pengalaman yang lebih. Tambah lagi apa? Orang yang bekerja di service company atau supporting itu, mereka bisa berkeliling dunia. Berbeda dengan orang yang bekerja menetap pada satu brand, satu oil company. Ya, orang yang service company ini tergantung kebutuhan perusahaan. Bisa berangkat ke Amerika, bisa ke Cina, bisa ke Jepang, ya, bisa ke India, bisa ke Afrika. Mereka lebih punya kesempatan untuk melihat dunia luar. Karena dia bekerja di sebuah perusahaan yang bukan itu aja ininya. Dia bisa juga ke tempat lain. Betul. Dan itu sudah dialami alumni kita. Berkeliling kemana-mana, setelah itu nanti sudah merasa puas, cukup. Dia ingin stay di satu tempat, dia melamar di perusahaan minyak, tapi posisinya juga bagus. Ya kan? Kumpul dulu pengalaman di luar. Nah, ini artinya apa? Peluang sangat besar. Tapi kompetitor kita juga sangat ketat. Makanya kualitas kita itu harus saya jaga. Saya bisa membuktikan alumni kita itu hebat apa? Saya sendiri sudah menunjukkan. Saya alumni UIR, Teknik Perminyakan, angkatan tahun 97. Sampai sekarang saya satu-satunya guru besar bidang perminyakan di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Ini produk langka, teman-teman. Jadi Pak Muslim ini, ya betul, beliau adalah alumni Teknik Perminyakan UIR tahun 1997 dan guru besar pertama. Dan cuma satu di Pulau Sumatera, ya Prof ya? Betul. Terus dalam konteks
kita bicara dalam kaidah pendidikan, Prof. Tadi saya bilang bahwa pendidikan teknik perminyakan ini bukan hal yang mudah, gitu, Prof, ya. Bukan, kuliahnya sudahlah berat ya. Terus mata kuliahnya sulit, tapi juga diganjar dengan pekerjaan yang mungkin saja nanti bagus gitu. Betul. Nah, apa yang harus disiapkan anak-anak yang tertarik? Karena saya banyak, Prof, kita keliling kemarin, ada Kesia gitu-gitu ya. Kami mau kuliah teknik perminyakan. Kamu dulu SMA-nya IPA atau IPS? IPS, Pak. Bisa gitu, saya bilang kan. Ya semangat lah, saya bilang. Nah, kira-kira, Prof, kalau dia bukan dari anak-anak eksakta gitu, atau let's say kita nggak bisa IPA dari IPS deh, artinya kecerdasan akademik apa yang dibutuhkan untuk dia bisa survive kuliah? Karena panjang perkuliahan dan berat, lalu dia bisa bekerja sesuai dengan bidang perkuliahannya, Prof. Kira-kira spek apa yang dibutuhkan anak itu? Yang penting memang kemampuan matematik kita kan di bidang teknik ini kan itu nomor 1 gitu ya, kemampuan bidang matematik. Karena perminyakan ini terkait dengan adanya minyak itu kan cairan atau fluida gitu ya, kita juga harus punya kemampuan bidang kimia, bidang fisika. Itu ilmu-ilmu basic yang kita harus pelajari dan kuasai. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Sepanjang manusia itu mau belajar, sepanjang dia mau belajar dan mengupgrade diri, batu saja yang begitu keras ditetes dengan air sedikit bisa batu itu lunak dia, pecah atau berlobang gitu. Apalagi manusia yang diberikan akal dan pikiran, kemampuan kecerdasan, itu wajib dikuasai ilmu dasar tadi gitu ya. Kemudian apalagi kemampuan kita itu untuk beradaptasi. Teknologi semakin berkembang. Ya, sangat pesat gitu. Jadi setiap orang mahasiswa kita yang baru masuk juga harus melek teknologi. Mereka harus lihat kondisi sekarang dengan teknologi sekarang, kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jadi menjadi mahasiswa yang adaptif dengan perkembangan teknologi. Prof bilang tadi perkembangan teknologi mahasiswa harus adaptif. Nah, di Fakultas Teknik teknologinya ready, Prof, untuk kuliah perminyakan. Ini kan ready, tapi personalnya kita kembalikan ke personal. Makanya peran dosen itu untuk memberi motivasi dan semangat ke mahasiswanya. Kita harus sampaikan kita sudah mengikuti perkembangan. Ya. Tapi kalau mahasiswanya tidak mau bergerak, kan repot juga kita. Betul. Jadi mahasiswa ini yang perlu kita sadarkan. Skill kita belajar hard skill gitu ya. Tapi kita juga harus punya soft skillnya. Kemampuan kita untuk mendelivery bahwa kita ini siapa, kita harus bisa menyampaikan. Ya, kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita untuk membuat sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan, itu kan soft skill. Kita di WIR kan secara umum semua itu kita dapat. Contohnya apa? Ikut belajar di organisasi. Mahasiswa kita kirim keluar, itu kan bagian untuk mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka belajar untuk soft skillnya. Ya. Ini semua kan sudah kita fasilitasi, tapi tergantung personalnya. Jadi yang menyebabkan lama tadi sebenarnya bukan masalah kampusnya, tapi ini kembali ke personalnya gitu. Tapi itulah peran kampus, peran dosen, bagaimana kita bisa memotivasi. Saya di kelas ice breaking saya itu ada gitu. Kita wajib menyampaikan motivasi ke mereka. Jangan sekedar kita masuk, cuap-cuap, kita nyampaikan materi, kan terlalu monoton. Mereka ini perlu juga kita ingatkan gitu. Tidak cukup hanya masuk kelas, pulang, belajar tidak cukup. Tapi harus bisa menyesuaikan dengan keadaan, mengikuti perkembangan teknologi, ya, mengasah soft skill, sehingga waktu kita keluar, kita punya kemampuan yang bisa diperhitungkan. Gitu. Berarti kalau dari sisi fasilitas di Fakultas Teknik ready ya, Prof? Teknologinya? Namanya kekurangan pasti ada. Tapi dengan kekurangan itu kita berusaha mencari apa yang bisa kita lakukan agar kekurangan tertutupi. Untuk standar minimal pelaksanaan pendidikan teknik perminyakan berbasis industri, lab kita ready, Prof? Kita namanya lab kita, ini kan masih untuk tahap edukasi, bukan untuk industri ya. Kalau untuk tahap edukasi, saya sampaikan kita masuk kategori cukup lah. Baik. Tapi kalau untuk ke industri, kita memang belum sampai ke sana. Artinya apa? Sesuatu yang dipelajari secara teori, kemudian kita praktekkan di laboratorium, itu bisa kita support. Tapi dengan networking yang ada, bisa kali, Prof? Maksudnya
mereka bisa dapat pengetahuan atau minimal field trip lah ke perusahaan minyak. Itu dilakukan nggak, Prof? Jadi itu salah satu cara kita, mahasiswa itu tahu dunia luar seperti apa. Field trip ke perusahaan minyak dan gas yang ada di Riau maupun di luar Riau. Bahkan kita mengirim mahasiswa kita sampai ke luar negeri, supaya mereka itu tahu di luar itu seperti apa perkuliahannya, fasilitasnya seperti apa. Bahkan riset tugas akhir kita kirim ke luar negeri mahasiswa kita. Kenapa? Karena kita ingin mahasiswa kita itu bukan hanya di level kita saja, tapi mereka terbuka pemikiran mereka itu, bahwa di luar itu ada sesuatu yang berbeda dan itu perlu kita dapatkan gitu. Dan ini kita kirim, ada ke Thailand kita kirim, ada ke Malaysia, kemudian bahkan sampai ke Arab Saudi kita kirim. Ini dalam rangka bagaimana mahasiswa kita itu dapat pengetahuan juga dari luar, tidak hanya di tempat di sini saja gitu. Prof, di beberapa sesi pertanyaan terakhir, dengan kita ngelihat posisi kemahasiswaan, oke lah Prof sudah jelaskan tadi. Sekarang posisi kita sebagai masyarakat umum, Prof. Ya saya coba nyentil dikit ke arah-arah politik lah, Prof, ke pilkada gitu ya. Kan banyak nih kita lihat calon-calon yang sudah mendeklar dirinya akan jadi calon gubernur. Nah, dalam apa tadi keunggulan kita sebagai negara sebagai provinsi penghasil minyak gitu, Prof ya. Dua sumur ada tuh dua sumur terbesar ada di Riau. Tipikal pimpinan atau gubernur seperti apa, Prof, yang bisa membuat sumber daya alam ini tetap bisa sustain? Sehingga akhirnya kita tetap masih bisa menikmati PI-nya, masih bisa menikmati bagi hasilnya, dan kita tetap bisa menikmati sumber daya alam ini. Nah, kira-kira tipikal gubernur seperti apa, Prof, yang dibutuhkan? Iya, ini hal politik gitu ya. Kadang hal politik ini ada juga perlu harus kita ingatkan bahwa pimpinan itu tidak hanya paham politik, tapi juga paham dengan potensi di daerahnya. Paham itu paham sampai detail gitu. Contoh, Riau ini seluruh Indonesia tahu kaya akan minyak bumi gitu. Artinya apa? Pimpinan kita itu memang pimpinan yang tahu bahwa minyak bumi yang ada di Riau ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk penggerak ekonomi, kemudian bermanfaat juga untuk generasi kita, supaya mereka itu merasa ada kebanggaan gitu. Riau ini kaya dengan minyak, tapi kami masyarakat juga bisa menikmati. Walaupun pimpinan kita sebelumnya sudah melakukan hal seperti itu gitu ya. Tapi ini perlu kita tingkatkan. Kadang ada pemerintah kita, pimpinan-pimpinan kita itu, ada juga yang nggak paham. Contohnya apa? Dana PI dan dana DBH itu tidak semua pimpinan paham. Ada yang tidak paham. Kenapa saya sampaikan tidak paham? Ada kabupaten yang menganggap dana PI dengan DBH sama. Padahal beda, Bro. Padahal beda. Semangat dana PI itu beda dengan DBH. Dana PI ini tidak bisa semerta-merta digunakan untuk APBD. Tapi terjadi sekarang, dana PI ini banyak untuk menutup defisit APBD. Sementara semangatnya PI, bagaimana daerah bisa ikut terlibat di industri migas, ya adanya uang PI itu BUMD daerah mengembangkan perusahaan-perusahaan kita yang orientasinya itu ke arah industri migas. Sehingga berarti setidaknya dana PI itu bisa membuat perusahaan-perusahaan APBD migas berdikari untuk daerahnya. Tapi gitu. Belajar dulu seperti anak tangga. Tidak tiba-tiba punya uang terus mau ngelola lapangan, tidak langsung seperti itu. Kita harus belajar karena bisnis migas itu sangat banyak. Kita mulai dari kelas-kelas tertentu. Jangan langsung meloncat mau mengelola lapangan minyak. Mungkin bisa, tapi kan ini risikonya tinggi. Jadi semangatnya itu sebenarnya dana PI itu bagaimana daerah nanti punya kemampuan lewat dana PI itu mendirikan badan usaha, perusahaan-perusahaan yang fokus bisnisnya ke arah migas. Walaupun nanti dana itu bisa dipakai untuk hal yang lain, tapi semangatnya adalah daerah itu punya kemampuan. Karena kita selalu protes, kenapa daerah tak dilibatkan? Kenapa tak dilibatkan? Sekarang dikasih pemerintah dana PI, kembangkan itu. Jadikan bisnis-bisnis yang orientasinya migas. Jangan habis untuk APBD aja gitu. Jadi memang semangatnya supaya masing-masing daerah itu punya perusahaan sendiri. Betul. Apalagi daerah-daerah yang
sumurnya bagus. Ya, minyaknya banyak gitu ya, lapangannya banyak. Mereka harus bisa mengelola di situ, tapi belajar dulu. Dan itu ada proses. Setidaknya setelah mereka sudah di level yang menengah, mereka sudah bisa menikmati Betul. untuk dirinya, untuk rakyatnya masing-masing. Dan SDM di daerah sekitar itu bisa kita berdayakan. Itu poin itu yang harus pimpinan daerah juga harus paham. Gitu. Oke. Buat para calon gubernur, calon bupati, ingat tuh Bapak Ibu yang mau maju, Pak, dana PI beda Pak sama DBH. Jadi PI supaya nanti Bapak dan tim bisa bikin perusahaan migas. Itu kata Prof. Muslim ya Pak, bukan kata saya. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Profesor Dr. Insinyur Muslim STMT. Beliau adalah guru besar Fakultas Teknik Prodi Teknik Perminyakan. Satu-satunya di Pulau Sumatera, produk langka. Orang-orang cerdas yang sangat langka. Kalau kalian ingin bertemu dengan Prof. Muslim, silakan segera daftar di Prodi Perminyakan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Kita punya 2 jalur, jalur umum dan jalur prestasi. Buat kamu yang berprestasi, baik itu non-akademik ataupun prestasi akademik, silakan mendaftar. Karena kita memberikan kesempatan dari IPA ataupun IPS, kamu bisa berkuliah di Fakultas Teknik dan di Prodi Teknik Perminyakan. Semoga kamu berhasil. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.